Menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL yang merupakan singkatan dari read, eval, print, dan load. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar terminal. Dan yang terakhir loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal rep. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan CMD. Kita kasih full layar, kemudian ketikkan node. Pada prompt tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript misalkan sebagai berikut. 1 tambah 1. Kita gunakan klik di sini. 1 tambah 1. Maka langsung muncul secara real time di sini angka 2. Kita tekan enter, 3 kali 5. Enter, hasilnya 15. Kemudian kita bisa gunakan konsole titik log, buka kurung, tanda petik node.js, tanda petik, tutup kurung, kemudian kita enter, maka dia akan mencetak node.js, mencetak ke layar. Kemudian kita bisa coba lagi, yaitu var x sama dengan 5. Kita enter, tidak didefinisikan. Kemudian var i, enter. Kemudian kita bisa buat perulangan. Oke, sekarang coba kita enter. Hasilnya seperti ini. Kata undefined yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi aritmatika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Kita contoh, kita klik di bagian sini, kita tekan 9 kali 11, maka akan muncul 99 secara real time. Untuk soal berikut kita tekan enter. Kita ketikkan misalkan gunakan tanda kurung 2 tambah 3 tutup kurung dikali buka kurung 6 kurang 3 tutup kurung, hasilnya adalah 15. Kemudian kita tuliskan 14% 4. Hasilnya 2. Kemudian kita coba 14 bagi 4. Hasilnya 3,5 atau tulis di sini 2 kali 6. Hasilnya 64. Itu mengenai ekspresi. Cara tulisnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. Kita menuliskan angka 2 kali 3. Kemudian kita enter 6. Selanjutnya kita tulis underscore dikali underscore. Maka hasilnya adalah 36. Kenapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi nilai terakhir yang dihasilkan 6. Maka di bawahnya kita tulis 6 kali 6, 36. Kita enter. Berarti nilai terakhir dari underscore sekarang adalah 36. Sekarang kita tulis underscore. Nah itu muncul angka terakhir 36. Seperti itu untuk membuktikannya. Tinggal kalau mau dikali 2, maka langsung hasilnya seperti ini. Underscore itu menyimpan nilai terakhir.
Pada contoh di layar, tanda underscore menyimpan nilai 6 seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu nilai yang dihasilkan oleh operasi perkalian 2 dan 3 yang ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. Kita ketik A sama dengan 3. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 3. Kemudian ketik var spasi B sama dengan 4. Var B sama dengan 4. Kita enter. Nah, dia tidak mengembalikan nilai undefined, nilai tidak dikembalikan. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Oleh karena itu, nilainya langsung ditampilkan di layar terminal. Variabel yang didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh, di sini kita tuliskan A dikali B. Hasilnya 12. Karena nilai A ini adalah 3, nilai B ini adalah 4. Namun di atas saat kita tulis var B sama dengan 4, maka dia tidak mengembalikan nilai. Nah, tapi kalau kita panggil untuk mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan memanggil nilai B sama dengan 4. Jadi A kali B sama dengan 12. Atau kita bisa pakai contoh yang lain. 2 dikali buka kurung A tambah B. Tutup kurung hasilnya adalah 14. Diperoleh dari A-nya 3, B-nya 4. 3 tambah 4, 7 kan? Dikali 2 sama dengan 14. Atau kita bisa pakai contoh lain, kita gunakan konsol titik log buka kurung tanda petik nilai A titik 2 tanda petik. Kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan antara string dengan angka, dengan variabel. Kita tulis di sini adalah A. A tersebut diambil dari sini, berisi nilai 3, variabel 3 kan. Variabel A value-nya adalah 3. Kemudian kita tutup kurung. Kita enter, hasilnya nilai A adalah 3. Variabel A mengandung nilai 3 undefined. Seperti itu. Perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal RFL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris, misalnya untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Kita praktek var A sama dengan 10. Kita enter. Kemudian if jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak titik log buka kurung A tambah ini untuk menghubungkan variabel dengan string adalah bilangan positif. Tutup kurung. Kemudian kita enter. Tutup kurung else. Jika tidak, buka kurung kurawal, enter, konsol lagi. Titik log buka kurung A tambah tanda petik spasi adalah bilangan negatif. Tanda petik, tutup kurung, kemudian kita enter untuk melihat hasilnya. Tutup kurung kurawal, kita enter. 10 adalah bilangan positif.
Cara bacanya adalah, jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, yang mana A adalah variabel, namun yang ditampilkan adalah value-nya. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Di sini diketahui var adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif, karena 10 lebih besar dari 0. Kita coba lagi yang berikut. Var I sama dengan 1. Hasilnya undefined karena nilai tidak dikembalikan. Kemudian kita ketik while, ini untuk perulangan. While buka kurung, I lebih kecil sama dengan 3. Dia kurung kurawal, kita tekan enter, dia akan cetak log buka kurung baris ke tanda petik ditambah dengan tanda tambah untuk menghubungkan dengan I. Variabelnya tutup kurung, kemudian enter. I++ berikut adalah tutup kurung kurawal. Jadi di sini lihat I lebih kecil sama dengan 3. Nah, sebelumnya kita sudah mendeklarasikan I sama dengan 1. 1 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak baris ke 1. Baris ke I, nilai yang terkandung nih, I. Setelah itu dia turun, dia menambahkan I. Increment dari I berarti nilai yang terkandung di dalam I ditambah 1. Jadi posisi I terakhir adalah 2. Kembali ke atas, 2 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, maka dia akan cetak 2. Kembali lagi ke atas, 3 lebih kecil sama dengan 3 bernilai benar, dia cetak 3. Nah, terakhir 4. 4 lebih kecil sama dengan 3 bernilai salah, maka perulangannya akan dihentikan. Jadi nilai I-nya ini ya, terakhir adalah 3. Seperti itu. Tanda titik yang ini 3 kali, tanda titik yang ditulis 3 kali menandakan bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Membuat fungsi, selain ekspresi dan blok perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. Kita ketikkan fungsi, function, tambah, buka kurung, A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter, return, dia akan mengembalikan nilai A tambah B. Enter, tutup kurung kurawal, enter. Sekarang kita akan memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi, hasil dari penjumlahan itu kita simpan dalam variabel hasil. Hasil sama dengan tambah, buka kurung, 13 dan 86. Tutup kurung. Kita enter. 99 hasilnya. Sekarang kita tinggal memanggil variabel hasil yang menampung hasil perhitungan dari 13 tambah 86. Kita ketikkan hasil, kita tekan enter. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa langsung menampilkan di layar. Kita langsung ketik tambah, buka kurung, 1,2. Berarti hasilnya berapa? 3. Kita bisa coba yang lain, tambah, buka kurung, 8,9. Tutup kurung, enter. Kalian perhatikan di sini. Di sini fungsinya, kita membuat fungsi tambah, parameter A, B. Kemudian dia return nilai A, dia ambil ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah buka kurung 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan nilai B, kemudian dijumlahkan, setelah itu nilainya dikembalikan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini.
Perhatikan di layar, kita ketikkan var obj sama dengan perhatikan di layar, di sini kita mendeklarasikan objek baru dengan nama obj. Nah, kalian bisa mengganti nama obj dengan nama yang lain, misalkan ems sama dengan new object. Obj titik alas, jadi luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Untuk alas dikasih nilai 5, nilai 3. Objek untuk tinggi dikasih nilai 5. Kemudian untuk objek luas itu diperoleh dari function. Dia mengembalikan nilai berupa objek alas dikali dengan objek tinggi bagi 2. Jadi ketika kita mengetikkan obj.luas, maka dia langsung melakukan perhitungan yang ada di bagian region ini dan hasilnya dikeluarkan angka 7,5. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama obj yang merepresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki 2 properti, yaitu properti alas kali properti tinggi. Dan 1 metode luas. Nah, ini adalah metode luas, alasnya itu adalah properti dan tinggi. Seperti ini. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah tambahan yang dapat digunakan ketika bekerja dengan terminal REPL sebagai berikut. Pertama, Ctrl C. Digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif. Berikut Ctrl C 2 kali, itu menandakan keluar dari terminal REPL. Ctrl D sama dengan keluar dari terminal REPL. Tombol panah atas bawah di keyboard itu sama dengan menampilkan perintah sebelumnya atau sesudahnya. Tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Titik help sama dengan menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save, spasi nama file, itu menyimpan perintah di dalam terminal REPL ke file. Titik load, spasi nama file, memuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Menghentikan terminal REPL. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk menghentikan terminal REPL, kita dapat menggunakan Ctrl tambah C 2 kali. Kita praktikan. A sama dengan 3, enter. Var B sama dengan 4. Kemudian A kali B dengan 12. 12 kali A tambah B 84. Oke, untuk menutup terminal REPL, silakan tekan tanda titik, ketik exit. Tekan tombol tab untuk melengkapi, baru tekan enter. Seperti ini. Selain tombol Ctrl C yang ditekan 2 kali, kita juga dapat menggunakan tombol Ctrl D untuk keluar dari terminal. Jadi, saya ulangi lagi, saya ketik node, kemudian saya ketik A sama dengan 3. Oke, sekarang kita mau keluar. Kita bisa tekan Ctrl C 2 kali. Ini saya mau tekan Ctrl C 2 kali, Ctrl C, Ctrl C lagi. Nah, dia keluar kan. Atau kita bisa tekan Ctrl D. Saya ulangi lagi, saya ketik node. Saya tekan apa ya? A sama dengan 3. Saya tekan Ctrl D, maka dia langsung keluar seperti ini.